Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama dengan kami. Saya pribadi Ahmad Dhani dan Kak Samsul Arifin. Apa kabar Kak Samsul Arifin? Ya, alhamdulillah, insya Allah baik. Mas Dani gimana? Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah asbahna fil mu'minin. Ngomong-ngomong nih Ustaz, habis kemerdekaan, kayaknya banyak kesibukan nih Ustaz. Ya, eh, pada 17 Agustus kemarin kita lihat bagaimana semangat rakyat Indonesia, khususnya para remaja gitu ya, Masya Allah. menyambut kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus kemarin. Sekarang sudah tanggal 18-nya. 18-19 ya. Untuk itu teman-teman sekalian, tentu semangat kemerdekaan ini harus penuh makna ya, tidak hanya seremonial belaka. Saya rasa begitu. Iya Ustaz, yang kemarin itu terjadi berbagai macam-macam agenda, entah itu lomba-lomba segala macam. Dari sebelum upacara 17 Agustus. Jadi awal-awal Agustus sudah mulai marak-marak di lomba-lombakan macam-macam, ada yang lomba paku segala macam. Lomba paku? Iya, lomba masukkan paku dalam botol gitu. Ada yang bola ini, macam-macam. Terus sempat juga ini viral Ustaz, kontennya anak-anak SD itu. Ya, dibilang salah tapi benar gitu Ustaz. Gimana? Itu ya lagu gini, 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Tapi dari segi bahasanya benar, cuma dari segi liriknya salah gitu. Tapi itu jadi sebuah viral di kalangan remaja khususnya kan ya Ustaz. Nah, gini Ustaz, ada diskusi seru ini perihal tentang remaja. Jadi tema yang bisa kita bawakan itu hari ini tentang, nungguin ya, menjadi remaja merdeka era kini. Wah, Insya Allah. Merdeka notabene-nya kalau menurut Ustaz Samsul Arifin ini, Kak Samsul Arifin ini seperti apa sih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, khususnya para remaja yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika berbicara merdeka gitu ya, Iya. menurut saya ya, merdeka itu bukan hanya sekedar merdeka dari penjajahan Belanda ataupun asing dan asing yang dulu pernah menjajah bangsa kita. Masya Allah. Dari berupa fisik, dibom, terjadi Kerja paksa gitu iya, dan segala macamnya. Memang merdeka pada 17 Agustus 1945 gitu ya, dari penjajahan fisik tadi itu. Tetapi kita, menurut hemat saya, apakah sudah betul-betul merdeka dari penjajahan gaya baru? Wih, gaya baru apa tuh Kak? Misal penjajahan ekonomi, penjajahan kebudayaan, penjajahan pemikiran barat, penjajahan sistem kapitalisme. Apakah remaja saat ini itu sudah merdeka dari itu semua? Atau masih tersandra dengan penjajahan gaya baru itu? Nah, ini yang menurut hemat saya harus disadari oleh para remaja. Harus kita itu merdeka dari segala bentuk penjajahan, baik penjajahan fisik maupun pemikiran. Masya Allah. Begitu. Tidak kita hanya merasa merdeka dari penjajahan yang seperti zaman dulu, yang peperangan gitu ya. Tetapi kita juga harus merdeka dari sisi pemikiran kita tidak dijajah oleh Barat. Kalau kita orang Islam, harusnya pemikiran kita itu adalah syariat Islam. Betul. Masya Allah. Bukan malah pemikiran kita itu adalah pemikiran yang bertolak belakang dengan apa yang kita yakini. Begitu Mas. Iya. Menurut saya ya, merdeka harus merdeka dari segala bentuk penjajahan, baik fisik maupun non fisik. Saya rasa begitu. Iya Kak,
mirisnya juga itu ada berbagai fenomena yang terjadi ya di Indonesia itu khususnya. Perihal ini Kak, pengibar bendera itu kan sempat juga menjadi viral dalam konteks penciptaan hukum itu tentang bukan hukum sih, apa kayak regulasi lah, kayak kebijakan dari pelatihnya mungkin. Intinya para pengibar bendera itu khususnya yang bagian akhwat, bagian perempuan itu ya gak usah pakai kerudung gitu katanya. Alangkah berbudayanya jika langsung pakai topi gitu. Katanya sih wallahu a'lam bener enggaknya Kak. Tadi gimana Kak menurut Kak Samsul ini? Kalau saya lihat itu alhamdulillah kemarin yang memang memakai kerudung ya pakai kerudung kayaknya pada saat acara pengibaran sangsaka bendera merah putih itu ya di IKN itu ya. Iya. Saya lihat begitu, sudah faktanya alhamdulillah sudah mereka sudah menggunakan kerudung. Hanya saja memang disayangkan gitu ya kalau pada saat pengukuhan kayaknya ya. Pengukuhan. Pada saat pengukuhan itu tidak ada yang pakai kerudung kayaknya ya, yang perempuan itu ya. Iya betul Kak. Terlepas itu dari peraturan atau kebijakan dari siapa, kita tidak tahu gitu ya. Tetapi saya menyikapi dari sisi sebagai remaja gitu ya, yang sudah memilih Islam sebagai agamanya dan kemudian memilih memakai kerudung, bukan memilih sih sebenarnya. Ya emang harus diterapkan. Seorang muslimah itu, seorang remaja perempuan itu ketika sudah balik, maka dia wajib taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah mewajibkan bagi seorang muslimah, baik remaja maupun sudah mama gitu ya. Itu untuk memakai jilbab dan khimar. Mohon maaf ya, terkait dengan jilbab, kalau di Indonesia itu jilbab diartikan kerudung gitu ya. Tapi sebenarnya jilbab itu sendiri adalah pakaian perempuan, baju kurung gitu ya, dari atas sampai ke bawah sampai nutupi kakinya. Sedangkan kerudung itu namanya khimar gitu ya. Tapi terlepas dari apa yang menjadi kebiasaan Indonesia, misalnya tadi jilbab identik dengan kerudung itu. Tapi sekali lagi kalau makna yang sebenarnya tadi itu ya, jilbab itu baju kurung gitu ya. Baju, pakaian wanita, pakaian luar yang dari atas sampai menutupi kaki itu ya. Kemudian khimar adalah kerudung yang menutupi kepala dan dada gitu ya. Nah, tapi kembali kepada pembahasan tadi, kalau memang muslimah dia sudah balik, remaja, maka dia wajib memakai jilbab dan khimar, artinya memakai kerudung, wajib. Dan juga pakaian yang menutupi aurat dari atas sampai bawah gitu ya Kak. Iya, jilbab itu tadi pakaian yang menutupi aurat, pakaian luar yang dari atas ke bawah itu sampai ke kaki itu. Nah, kalau misalnya pada saat pengibaran bendera merah putih, apakah boleh melepas kerudung? Ya nggak boleh lah. Kewajiban itu melekat. Kalau di luar rumah, dia wajib memakai kerudung. yakni khimar tadi itu, nutupi kepala sampai dadanya itu. Baik pengukuhan sebagai pengibar bendera itu, atau pada saat acara hari hanya itu wajib. Ustadz, Mas atau Kak, gimana kalau misalnya dipaksa untuk tetap membuka? Iya, karena kan ada semacam misalnya dipaksa, ya sudah, pulang aja gitu loh. Nggak apa-apa, kita nggak jadi nggak jadi petugas. Yang penting iman kita aman gitu. Jangan sampai iman kita nggak aman. Jangan sampai keyakinan kita atau kewajiban kita itu ditukar dengan
aktivitas yang di situ malah mengakibatkan kita itu melanggar hukum syara, karena membuka kerudung itu kan melanggar hukum syara kalau di luar rumah gitu ya. Kalau di dalam rumah ya silahkan, di luar rumah di kamar kita ya silahkan, tapi kalau keluar rumah kan harus memakai kerudung dan tadi jilbab itu. Saya rasa begitu. Artinya tidak sedikit gitu ya yang kaum muslimah memang mempertahankan kerudungnya itu ya, sampai misalnya bekerja, kemudian karena perusahaan misalnya nggak membolehkan, akhirnya ya dia keluar dari pekerjaan itu misalnya. Ya itu konsekuensi. Tapi sebenarnya seharusnya kalau kembali kepada kemerdekaan gitu ya, dan dalam Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa gitu, sila pertama gitu. Artinya seharusnya ya silahkan gitu kan, kaum muslimah memakai kerudung di dalam pengibaran bendera merah putih ya silahkan, karena mereka memang kewajiban mereka gitu loh. Iya. Masa orang yang berketuhanan yang Maha Esa dilarang menaati peraturan ya Tuhan yang Maha Esa gitu kan, terus gimana? Maka saya berharap kepada para pemuda, para remaja, kita sebagai seorang muslim dan muslimah jangan pernah mau tidak taat, jangan pernah mau untuk diminta melepas ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang kemudian mengatur kita juga harusnya, bukan kita malah meninggalkan aturan Allah yang menciptakan kita. Begitu, Ya. Mas. Jadi gimana teman-teman nih, bisa udah di ini ya, diambil hikmahnya gitu ya. Jadi sempat juga saya tuh lihat beritanya itu Kak, bahwasanya teman-teman yang petugas bagian pengibar bendera itu khususnya, anggaplah paskibraka gitulah intinya, secara umum gitu, itu yang bagi mereka yang enggan untuk melepas hijabnya itu ya mereka akan dieliminasi, kalau enggak ya mungkin beruntung cadangan gitu. Jadi ya mungkin matasnya kita selaku umat muslim, khususnya bagian ahwat perempuan ya, lebih baik kalau udah di ini pulang aja ya Kak. Ya, Kalau udah emang dipaksa untuk lepas hijabnya, melepas dari prinsip keagamaan kita yang berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa gitu kan, ya pulang aja gitu. iya. Mungkin tahun depannya bisa ikut lagi ya kan? Ya, kita doakanlah mudah-mudahan Nah, bangsa kita memberikan kebebasan kepada umat Islam, khususnya para remaja, untuk mengekspresikan keagamaan mereka, untuk melaksanakan ketaatan mereka. Karena negara kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Maha Esa. Masa kita nggak boleh menaati Tuhan yang Maha Esa? Bahkan kemerdekaan kita pun juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Bahkan pekikan takbir itu ketika para pahlawan mujahid, santri-santri gitu para ya. pahlawan bangsa kita itu yang sekarang mungkin sudah ada dalam barzah sana, itu dulu dengan pekikan takbir itu membela dan kemudian memerdekakan bangsa kita dari segala bentuk penjajahan fisik dulu itu. Masa kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala aja dilarang, itu piye? Iya. Kalau dipikir-pikir logikanya itu masa iya pakai bambu runcing sama pakai tembak senjata dan meriam segala macamnya bisa menang kalau enggak dari qadarullah kan, dari izinnya Allah. Iya, Kemudian betul. itu. Wah, itu seru sekali kalau kita itu juga bisa memahami sejarah yang ada itu. Kita akan merasa, kayaknya dulu itu perjuangannya luar biasa banget. Beda Iya. dengan teman-teman remaja saat ini gitu ya, Kak. Jadi dulu para remaja itu bisa kita perhatikan gitu ya. Mereka itu mengorbankan nyawa mereka. Mereka gugur, mereka syahid untuk mempertahankan akidah mereka, untuk mempertahankan bangsa ini, untuk merebut dari penjajahan agar menjadi merdeka. Itu mereka sampai ada yang syahid, sampai ada mereka yang gugur. Tetapi kini
remaja banyak gugur di pembaringan, di atas Rebahan. apa? Mereka gugur gara-gara masalah cinta, mereka akhirnya bunuh diri, ya kan? Ada mereka gugur apa namanya karena HIV, AIDS, karena seks bebas. Bahkan dengar-dengar nih mulai ada upaya atau ada rencana atau seperti apa Pelegalan. ya mau difasilitasi alat kontrasepsi gitu. Subhanallah. Tapi wallahualam seperti sejauh apa sekarang sudah. Nah, virus HIV AIDS itu ya solusinya bukan difasilitasi alat kontrasepsi gitu ya. Solusinya adalah ya wala taqrabuz zina. Remaja itu jangan mendekati zina. Tentu dibuatlah aturan bagaimana para remaja itu tidak melakukan perbuatan perzinahan. Berarti pacaran segala macamnya itu bukan diatur ya, dilarang gitu. Kemudian dibuatlah undang-undang atau aturan yang kemudian mengatur para remaja itu tidak ikhtilat ya, tidak berkhalwat, berdua-duaan dan segala macamnya. Yang ditilang itu bukan hanya remaja yang nggak pakai helm, tapi remaja yang berpacaran itu ditilang harusnya. Dibuatlah undang-undangnya. Sepakat. Bukan hanya orang yang nggak pakai helm doang yang kemudian ditilang. Ada remaja berkhalwat berduaan yang mereka itu bukan mahramnya, bukan saudaranya, tapi mereka adalah ya teman-teman biasa. Teman kampus misalnya, ketemu berduaan, ya itu ditilang gitu. Ditanya, ini siapa? Sampai kemudian diketahui ternyata itu pacaran. Maka kemudian diberikan sanksi yang membuat efek jerah. Begitu. Bukan malah difasilitasi kondom. Kamu mau pacaran, ini kondom misalnya. Biar aman. Biar aman. Bahkan bisa jadi kondom itu katanya sih menurut orang yang ahli juga, pori-pori kondom itu maksimal mencegah hal tersebut ya. Itu juga tidak akan bisa mencegah virus HIV katanya itu. Tapi wallahualam, saya bukan ahli ya. Jadi misalnya pori-pori kondom itu sebesar ini ya, maka virus HIV itu mungkin seperti jarum, bisa luasa masuk gitu loh. Artinya apa? Dikasih, mohon maaf, kontrasepsi pun, dikasih alat-alat yang menurut mereka adalah mencegah virus HIV, jadi belum tentu juga gitu loh. Maka solusi satu-satunya yang bisa menghindari remaja daripada tadi HIV AIDS itu atau dari pergaulan bebas itu ya terapkan aturan yang memang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh mendekati perbuatan zina. Gimana caranya tadi? Di antaranya tidak boleh berkhalwat, tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, tidak boleh ikhtilat gitu ya. Bukan malah difasilitasi. Wah, tambah kacau nanti. Tambah kacau. Oleh karena itu remaja zaman sekarang itu banyak yang gugur, bukan di medan perang, tapi di medan gugur percintaan. Di medan percintaan, pergaulan bebas. Bahkan kemarin saya lihat di media sosial gitu, ada sepasang kekasih ya, sepasang kekasih laki perempuan itu nyewa sebuah kos-kosan lah gitu ya. Nah, singkat cerita, tiba-tiba oleh masyarakat dekat kos-kosan itu atau oleh yang pemilik kos itu terlihat ada api, percikan api. Mungkin ini saat lagi bakar-bakar. Berasal dari kos-kosan yang ditempati dua sepasang kekasih itu. Akhirnya didatangi lah oleh warga dan juga mungkin pemilik kos-kosan itu. Itu seperti ya, Kak. Dan itu ternyata ada percobaan membakar diri. Oh, subhanallah. Nah, ini kan tragis sekali, bakar-bakarnya gitu bukan ya? bakar-bakar tahu tempe. Jadi akhirnya dibawa ke rumah bakar diri. Dibawa ke rumah sakit itu. Dan Masya Allah. Jadi mereka nggak tahu motifnya apa gitu ya. Dan siapapun pelakunya, dan itu kan sama dengan mencederai dirinya sendiri gitu kan. Untuk
dalam tanda kutip untungnya masih ketahuan warga. Warga. Mungkin belum habis kan, belum hangus semua. Mungkin masih setengah mateng gitu. Agak-agak juicy. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Nah, artinya apa? Ini kan dalam tanda kutip gugur kan? Gugur masalah begitu-begitu. Nah, dulu para remaja pada saat merebut kemerdekaan ini kan ya mereka ya jadi terbakar juga gitu kan. Ketika dibom oleh Belanda misalnya, oleh penjajah, tapi apa kebakar yang membanggakan gitu kan, karena itu sedang berjuang. Nah, ini berjuang untuk apa coba? LGBT gitu ya kan, marak gitu ya, kemudian pergaulan bebas, kehamilan yang tidak diinginkan. Oh, ada orang yang 10 tahun menikah belum punya anak gitu. Nah, ini ada anak yang masih sekolah Udah punya anak. udah tiba-tiba lahir di kamar mandi, lahir di kelas gitu ya. Ini kan gugur. Gugur dalam masalah percintaan. Mereka tidak bisa tidak bisa mempertahankan kesucian mereka gitu kan. Aborsi, LGBT, kemudian narkoba, judi online, kan ada yang sampai pinjaman online sampai juga. sampai bunuh diri kan. Iya. Wah, miris sekali. Judol ya, Hati-hati, pinjol, game online, game online. ya, kemudian obesitas ya, gagal ginjal, cuci darah rutin. Ini anak remaja cuci darah gitu ya. Sukanya beli es manis-manis gitu ya, Kak. Menggunakan langsung kemasan gitu. Nutrisari dibuat kayak gini loh. Loh, ngapain? Dibuat apa itu? Dibuat ya kayak udah minum ini, udah makan serbuk gitu aja gitu. Kayak semacam snack-snack apa ya, kalau ngerokok mungkin kayak ngerokok gitu. Kalau udah ini maka itu udah Iya. lagi di Padahal bukan lagi. itu semua terjadi berbagai macam kerusakan tadi itu ya. Kerusakan kebudayaan, kerusakan generasi kita. Kemudian Gen Z ini ya tadi banyak yang kemudian gugur dalam masalah percintaan, bahkan salah mencinta gitu ya. Kalau laki-laki suka sama laki-laki, Wah, itu kan juga bahaya. mohon maaf ya, sehewan-hewannya hewan itu kan ya mengerti, ini lawan jenis, ini ada laki-laki bercinta sama laki-laki, bahkan misalnya sama-sama berkumis. Justru itu bertarung ya, Kak. Kalau kambing ya adu domba ini ya, apa namanya? Tanduknya gitu kan. Lah iya. Nah, oleh karena itu Allah SWT dalam surat Ar-Rum ya, ayat ke-41 itu sudah mengingatkan kepada kita gitu ya. Sudah menyampaikan bahwa dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas gitu. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi Allah menghendaki agar mereka merasakan ya sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, oleh karena Allah SWT, apa yang menimpa kita? Katanya kita merdeka, tetapi hutang tambah menumpuk gitu ya. Kesejahteraan semakin sulit. Semakin kayak sulit kita dapatkan. Ini ada apa? Katanya sudah berapa merdekanya kita? 79 tahun gitu ya. Nusantara baru katanya. Nah, tetapi kemudian kehidupan seakan-akan semakin sempit misalnya. Hutang semakin menggunung. Kemudian kebebasan beragama pun sudah mulai terusik. Ini jangan-jangan memang ulah tangan kita gitu, tangan manusia oleh perbuatan kita sehingga terjadi banyak kerusakan yang ada. Oleh karena itu maka harusnya para remaja itu apa tadi? Harus menjadi remaja yang merdeka ya kan? Merdeka dari apa? Dari segala bentuk penjajahan. Harus tangguh remaja saat ini itu. Karena begitu banyak penjajahan yang sedang menjajah kita. Pemikiran kita dijajah, betul tidak? Sangat-sangat dimungkinkan. Jadi apalagi ekonomi kita dijajah. Kekayaan alam kita yang begitu rupa gitu. Disedot. Direbut. Dikuasai atau kemudian dikelola oleh asing. Dan asing. Padahal itu al-muslimuna syuraka fil ma' wal kala wan nar. Orang Islam itu kan berserikat dalam 3 hal ya. Fil ma'
wal kala wan nar, jadi dalam air yang jumlahnya banyak seperti sungai, laut, itu kan tidak bisa dimiliki oleh individu. Sumur juga ya Kak. Jumlahnya yang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu, oleh swasta maupun asing atau asing. Termasuk ormas juga nggak boleh gitu. Iya. Nggak boleh. Nah ini kalau itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan umat, untuk kesejahteraan masyarakat, kita insya Allah kalaupun tidak kerja itu bisa makan di bangsa kita, saking kayanya gitu loh. Apalagi kerja gitu. Apalagi kerja, saking kayanya Bang. Tapi faktanya kita apa yang terjadi? Kita kan pendapatan negara kita jadi banyak dari apa? Pajak. Padahal kalau kain alam kita itu dikelola sedemikian rupa, Justru dikelola kita yang untuk kesejahteraan kita dan tidak diserahkan kepada asing-asing dan swasta, maka insya Allah Indonesia sudah memang sangat sejahtera gitu ya, sangat sejahtera. Oleh karena itu para remaja ini harus senantiasa merdeka dari segala bentuk penjajahan ya. Iya. Harus menjadi remaja seperti remaja pada masa dahulu yang mereka tidak mau dijajah. Mereka berontak dengan penjajahan, mereka melawan penjajahan, dan mereka tidak pernah mau kompromi dengan penjajahan. Mereka senantiasa menjadi remaja-remaja yang merdeka. Merdeka itu apa? Merdeka adalah merdeka segala bentuk penjajahan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah kompromi dengan ajakan, dengan penjajahan apapun, tetapi dia senantiasa taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya tadi disuruh melepas hijab, ya tidak mau gitu. Apapun resikonya kan begitu. Ya, insyaallah itu Mas yang bisa sedikit saya sampaikan. Subhanallah, luar biasa sekali ya Kak. Fenomena yang terjadi di era remaja saat ini tuh kayaknya berbanding terbalik dengan era remaja yang pada saat zaman awal-awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan itu terjadi gitu kan. Betul. Entah mungkin dari kalangan santrinya, remajanya itu juga habits atau kebiasaan itu hal-hal yang positif dan juga sehat gitu. Mungkin ya dulu game-game online tuh kayaknya nggak ada. Ya nggak ada, emang belum ada. Iya, lebih kepada kayak main bola bareng gitu, main kelereng bareng segala macam. Pokoknya intinya itu sehat lah gitulah. Terus dari kiainya juga aturannya juga ini juga baik gitu, mencegah kepada hal yang mungkar. Terus sekarang kayaknya sudah sibuk ngurus tambang. Subhanallah. Ya, itu juga perlu dipertanyakan ya, realitanya itu seperti apa? Apakah demikian atau tidak? Ya mungkin saya salah gitu kan. Kan saya sekedar analisis saja, Kak. Ya intinya tidak semua ya. Tidak semua. Masih ya. banyak kiai-kiai yang lurus, yang peduli kepada umat, yang memikirkan umat dan kemudian memikirkan kesejahteraan umat dan kemudian masa depan bangsa dan agama ini. Iya. Kalaupun misalnya ada oknum yang seperti itu, ya kita doakan lah, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah yahdik. Yang jelas kekayaan alam ini kalau dikelola oleh negara untuk kesejahteraan umat, insya Allah bangsa kita itu ada potensi besar untuk menjadi negara kuat, negara hebat, bahkan menjadi negara yang mandiri, termasuk yang disegani. Oh ya, Masya Allah. Apalagi menerapkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. The power of power ya. Jadi negara yang luar biasa nanti gitu ya. Masya Allah. Tetapi ketika meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi menghalang-halangi aturan Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi yang terjadi adalah tadi berbagai macam bencana, musibah, kerusakan itu akan senantiasa kita dapatkan. Termasuk ini ya Kak, yang terjadi di era remaja saat ini tuh perihal stunting. Jadi sempat juga calon presiden kita itu yang akan datang bahwasanya itu menggenjot program makan siang katanya, untuk mencegah stunting.
Karena kan stunting itu kan setidaknya kan membuat mereka itu remaja-remaja, pertama ya tadi dari segi fisik udah pasti nurun, dari segi intelektual ya gimana kalau udah lemes, malas mau mikir dong gitu kan. Apalagi sekarang ini juga banyak yang kecanduan hal-hal digital gitu, kayak game online segala macam. Wa'iyadzubillah, bahkan juga ada yang pinjaman online nggak, sekelas SD udah bisa pinjaman online nggak gitu kan, asalkan tadi pakai KTP orang tuanya itu di foto. Subhanallah, itu wah nakal sekali ya. Nakalnya udah agak ini, faktor-faktor benefit ekonomi itu mungkin ya kak. Jadi sangat dimungkinkan itu kalau misalkan negaranya sakit ya kak bisa memikirkan masa depan gitu ya kak. Utang riba negara naik gitu. Terus pengusaha jadi pengusaha semakin berduit gitu. Yang kaya makin kaya. Yang kaya makin kaya, yang nggak ada semakin ya nggak ada sudah. Masya Allah. Iya. Jadi gimana kak intinya kak, sebenarnya itu bahwasanya kita itu selaku manusia setidaknya kita menerapkan hukum yang dari yang menciptakan manusia gitu ya kak. Karena setidaknya kan kalau kita nggak menerapkan hal itu ya nanti kita merusak apa yang ada untuk kita gitu, kayak misalkan alam sekitar gitu ya kak. Entah mungkin peradaban juga. Ya, baik para pemirsa dimanapun berada, jadi berbagai macam kerusakan yang terjadi saat ini itu berbagai macam hal yang kita jumpai, kekayaan alam kita begitu rupa tetapi tidak bisa kita nikmati gitu ya. Kemudian banyak kasus, banyak bunuh diri, banyak terjadi berbagai macam kerusakan moral daripada generasi remaja ini. Ini semua buah daripada tidak diterapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dhaharul fasad ya. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan gitu ya. Yang ada ini baik di darat, di laut gitu ya. Karena ulah tangan manusia. Oleh karena itu saya sarankan kepada saya pribadi ya dan juga kepada seluruh para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin kita sejahtera, kalau ingin kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kalau ingin kita itu senantiasa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dalam berbangsa dan bernegara dan betul-betul merdeka dari segala bentuk penjajahan, nggak ada lain kecuali kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Terapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala baik dalam ranah individu, di dalam keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Insya Allah negara kita, negeri kita, rakyat semuanya senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berpaling pada aturan Allah Subhanahu wa taala ya jadi yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para remaja betul-betul merdeka dari segala bentuk penjajahan dan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Syamsul Arifin atas sharing-sharing sessionnya bersama dengan kami selaku remaja. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil guys. Pertama, utang riba negara semakin melejit gitu kan. Keadilan hukum morat marit gitu. Penguasa sekaligus jadi pengusaha kian berduit. Rakyat selain mereka kerap menjerit gitu. Jadi sangat dimungkinkan kalau seperti itu negaranya sakit. Nah, oleh karenanya supaya gak sakit, minumlah obat. Terapkanlah syariat Islam yang mana tentu dari Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta segala alam gitu ya. Mungkin juga apa ya Kak? Kayaknya udah segini aja dulu Kak. Nanti mungkin ada lagi sesi berikutnya gitu ya. Oke. Sekian dari saya selaku pihak remaja gitu. Selaku remaja Ahmad Dhani dan Kak Syamsul Arifin undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.